petani kopi Nusantara pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Widodo Sabilillah dari Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Kami bekerja sama dengan RP2 UKS Konsorsium Kota Agung Utara. Kami selaku petani kopi membudidayakan berbagai macam jenis kopi. Salah satu di antaranya adalah kopi Bali yang kami budidayakan ini dengan teknik sambung ranting. Nah, kopi ini memasuki usia 4,5 tahun. Dan tahun kemarin alhamdulillah produksinya cukup optimal, bisa menghasilkan biji sampai 5 kg dalam satu batang. Kemudian teman-teman petani kopi Nusantara yang kami hormati, bahwa kopi ini dikembangkan dari awal di manajemen sedemikian rupa sehingga jarak tanamnya sudah mencapai 3 meter, sehingga memungkinkan sekali untuk mencapai perkembangan optimal bahkan maksimal. Kemudian berdasarkan pengalaman kami selaku internal kontrol sistem dari PT Nestle Indonesia, kami menerapkan berbagai teknik budidaya yang menurut kami memang sangat bagus untuk mendukung perbanyakan hasil kami atau perbaikan hasil kami sehingga bisa mendapatkan hasil optimal bahkan maksimal. Untuk teman-teman petani kopi yang saya hormati, nanti akan kita lakukan beberapa praktek penyambungan, baik itu sambung pucuk maupun sambung ranting seperti yang kita lihat ini. Salah satunya adalah dengan teknik sistem sambung ranting. Nanti kita akan mencoba juga dengan sistem sambung pucuk. Jadi nanti akan kita jelaskan, kita lakukan pengamatan sehingga bisa bersama-sama kita melakukan pembelajaran ke depannya. Demikian, terima kasih. Oke, teman-teman petani kopi Nusantara yang terhormat, pagi menjelang siang kami ucapkan sesuai dengan janji saya bahwa kita akan melakukan beberapa teknis penyambungan. Yang pertama, kita akan melakukan teknis penyambungan sambung ranting dahulu. Adapun beberapa syarat untuk pengambilan bibit itu sebenarnya waktu sekarang memang waktu yang bukan ideal, karena waktu yang terbaik untuk penyambungan adalah mulai awal masuk musim penghujan antara bulan 11, 12 sampai maksimal bulan 1. Sehingga kalau memang sekarang melakukan penyambungan secara teknis kurang tepat, teman-teman baru harus ketahui. Kenapa kurang tepat? Karena pada saat kita melakukan pengambilan bibit, ini sudah mengalami yang namanya pembungaan atau perkembangan generatif. Sehingga untuk melakukan penyambungan bukanlah waktu yang ideal. Tetapi ini bisa kita lakukan kalau memang kondisinya memang terpaksa. Jadi calon-calon pembungaan generatif seperti ini adalah salah satu penghambat tumbuhnya tunas-tunas vegetatif. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang adalah bibit-bibit yang akan kita lakukan untuk menyambung, calon-calon bunganya harus kita buang dahulu. Kita preteli namanya dalam bahasa lokalnya. Kita preteli, kita buang, sehingga diharapkan nanti lokasi untuk pembungaan ini akan tumbuh mata tunas baru. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi perlu lagi saya tekankan bahwa masa penyambungan terbaik adalah masa masuk musim penghujan antara bulan 11 sampai maksimal bulan 1. Demikian untuk penjelasan awal, kita potong, nanti akan kita aplikasikan kepada penyambungan berikutnya. Pengennya kita ambil tunasnya jangan yang terlalu muda seperti ini. Juga jangan terlalu tua yang tidak ada mata tunasnya seperti ini. Itu tidak disarankan karena akan mengalami pertumbuhan yang lambat atau yang terlalu muda bahkan mengalami kematian. Jadi yang terbaik adalah ruasnya hanya kita ambil 2, maksimal 3. Tapi ini idealnya cuma diambil 2. Boleh teman-teman lihat, boleh di zoom ini Mas. Nih. Jadi yang bagus untuk pembibitan hanya boleh kita ambil 2 tangkai saja. Kita preteli, kita potong. Nah, maksimal ini sebenarnya 3, tapi kita tidak sarankan kita ambil yang 2. Jadi ciri-cirinya dia keras tetapi tidak terlalu keras. Warnanya masih hijau terang. Ini pertanda bahwa dia memiliki masa atau waktu tumbuh yang baik. Karena sudah ada bunganya, bunga harus kita buang teman-teman. Harus kita buang dahulu. Nah, karena kalau kita sambung nanti tumbuhnya juga akan tumbuh bunga. Itu ya, itu yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya nanti kita
coba aplikasikan di penyambungan. Tentu kita cari tunas dulu yang terbaik, yang memiliki usia optimal untuk penyambungan. Nanti kita lanjut ke teknis penyambungannya. Terima kasih. Seperti yang saya janjikan tadi, teman-teman petani Nusantara, bahwa kita akan melakukan teknik penyambungan. Adapun teknik penyambungan ini sebenarnya idealnya adalah ketinggiannya kisaran 1,2 meter atau 1,3 meter dari atas permukaan tanah. Seperti ini, kira-kira seperti ini. Tetapi karena ini batang kopi habis diwiwil namanya, sehingga tunas yang kita harapkan tumbuh di sini tidak tersedia. Tetapi mudah-mudahan ini cukup mewakili bahwa kita akan melakukan teknik penyambungannya, bukan masalah ketinggiannya. Tapi ketinggian penyambungan teman-teman sekali lagi kita tekankan, idealnya adalah 1,2 atau 1,3 meter di atas permukaan tanah. Tergantung siapa yang nyambung, siapa yang mau metik. Itu sangat relatif sekali. Sehingga nanti tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Karena ini adalah salah satu masalah kita tidak punya persiapan tunas, sehingga dengan sangat terpaksa tunasnya kita ambil yang masih di bawah. Ini sebenarnya tidak ideal ya teman-teman ya. Cuma mudah-mudahan ini cukup mewakili tentang teknis budidaya secara penyambungan teknik ranting. Nanti ranting ini akan mekar ya. Dengan jarak tanam itu idealnya minimal 2,5 sampai 3 meter, tergantung tingkat kesuburan tanah dari teman-teman atau tergantung dari kemiringan. Beberapa hal itu akan berpengaruh kepada jarak tanam. Itu sedikit penjelasan dari kami. Kemudian sekarang silahkan ini Mas Topo yang akan melakukan teknik penyambungan. Tahap pertama tentu akan kita potong dulu. Usahakan dengan menggunakan gunting khusus, Pak. Gunting sambung, gunting khusus. Kemudian setelah kita potong, kita gunting, kita potong entres atasnya, kita rapikan bekas potongannya. Kemudian kita iris sebelah atau miring, karena kita akan melakukan teknik sambung sisip. Sisip ya Pak Topo ya. Kita akan melakukan teknik sambung sisip. Nah, seperti yang kita lihat, kita melakukan pembelahan kulit. Sekali lagi kulit saja, tidak sampai kayu. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa potongannya ya, boleh di zoom lagi bentuk potongannya Mas Zai, seperti ini, miring. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam selah-selah kulit calon sambungan, seperti itu. Pelan-pelan Mas Topo. Bagaimana membelahnya, bagaimana memasukkannya. Nah, itu. Pastikan posisinya itu kalau bahasa kita nok atau klop, tidak apa namanya, tidak tinggi sebelah. Jadi dia datar, langsam bahasa kita. Seperti itu. Kemudian setelah kita masukkan dalam sisipan kulit, kita tali secara melingkar dan agak merata dari atas sampai bawah. Lebih bagus lagi kalau teman-teman punya, kita menggunakan tali yang agak lebar atau tali S. Itu menggunakan tali biasa boleh, atau nanti bisa menggunakan tali seperti ini, tali S atau tali stek seperti ini. Mas Topo bisa ditunjukkan di zoom Mas Zai talinya. Bisa juga menggunakan tali seperti itu, atau yang umum menggunakan tali bekas pupuk atau bekas karung. Kita buka satu-satu, kita jadikan sebagai tali. Selanjutnya setelah kita tali seperti ini, akan kita sungkup. Kita sungkup dengan plastik sungkup. Sungkup pelan-pelan. Nah, tutup. Tahan dulu, jangan ditali. Coba dilihat, di zoom ya. Pastikan menutup di bawah tempat titik terakhir pertemuan antara kulit dengan ranting atas. Di bawahnya baru kita tali. Coba ditali Pak Topo. Tali. Pastikan ruangannya kedap udara sehingga penguapan daripada tunas baru itu bisa terhenti atau berkurang minimal. Itulah perlunya penyungkupan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa nanti idealnya adalah setinggi 1,2 atau 1,3, tergantung dari teman-teman ini
maunya seperti apa. Jangan terlalu pendek karena akan menyusahkan daripada kita waktu perawatan. Jangan terlalu tinggi juga karena kalau terlalu tinggi kita akan mengalami kesulitan saat melakukan pemangkasan maupun pemetikan hasil. Tuh, sementara penjelasan dari kami. Kemudian perlu saya tambahkan bahwa untuk menyambung ini memang perlu alat-alat agak khusus. Sederhana saja yang kita butuhkan. Kita hanya butuh gunting. Ya, gunting stek kalau kita bilang, sebenarnya guntingnya bersifat umum ini. Untuk apa saja bisa. Gunting seperti ini. Apapun mereknya silahkan, monggo. Nah, satu itu. Yang kedua, kita juga butuh peso. Peso untuk nyambung. Bisa menggunakan peso, tapi yang harus yang betul-betul tajam. Bisa menggunakan cutter seperti ini, teman-teman bisa lihat. Bisa kita gunakan cutter, boleh, mana yang teman-teman suka dan yakin akan hidup. Tetapi pengalaman kami sebagai petani bahwa menggunakan peso seperti ini persentase hidupnya jauh lebih baik atau lebih tinggi. Kemudian kita juga menggunakan tali seperti yang saya jelaskan di awal. Boleh menggunakan tali plastik seperti ini, boleh juga menggunakan bekas karung rafia yang kita ambil satu persatu seperti ini. Kita ambil satu persatu, digunakan untuk menali, boleh. Kemudian yang tidak kalah penting adalah plastik sungkup. Nah, plastik sungkup ini bermacam-macam. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Terserah sesuka hati kita mau yang seperti apa. Itu tentang alat untuk kita menyambung. Nah, sambungan ini kita biarkan dan kita tunggu sekitar 1 minggu sudah akan terlihat apakah sambungan kita itu hidup atau tidak. Saat seminggu setelahnya tanaman ini tidak mengalami pembusukan atau tetap berwarna hijau segar, ada indikasi bahwa dia mengalami hidup. Nah, setelah 2 minggu dia akan tumbuh mata tunas baru atau tergantung daripada jenis tunas rantingnya. Semakin dia bagus, dia semakin cepat mengalami pertumbuhan. Itu. Nah, setelah nanti tumbuh ya, setelah tumbuh biarkan agak panjang sedikit, tapi yang jelas jangan sampai melingkar-lingkar di dalam plastik sungkup ini. Karena kalau dia sampai melingkar dia akan putus dan dia akhirnya juga akan mengalami mati. Tapi juga jangan terlalu pendek. Misalkan masih tumbuh sekitar setengah senti atau masih 1 senti sudah kita buka. Jangan dulu, sabar dulu. Sabar sampai dia betul-betul nempel di plastik ini, tapi jangan sampai jangan sampai melingkar-lingkar. Karena dia akan putus dan dia akan mengalami kematian juga. Itu. Jadi memang perlu pengamatan setiap harinya. Itu sedikit penjelasan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas kita lengkapi dengan teknik berikutnya. Terima kasih. Ya. Kami lanjutkan teman-teman petani Nusantara semua melengkapi sambung ranting yang tadi. Jadi dari sisi ketinggian seperti ini, Pak. Ini adalah tinggi ideal. Tinggi ideal untuk kita melakukan sambung ranting karena dia akan ngipas. Jadi dia tidak akan naik juga tidak akan terlalu turun. Nah, yang kedua, bibit atau batang yang akan kita gunakan adalah idealnya seperti ini, Pak. Jadi dia menempel di batang utama. Dia akan mengalami tajuknya akan kuat karena ini sudah batang yang keras. Nah, yang akan kita sambung ini, Pak. Kalau boleh saya jujur, ini kurang sedikit tua, Pak. Karena kebun ini kebetulan sudah kami wiwil sehingga kita agak kesulitan menemukan tunas yang ideal untuk melakukan penyambungan. Yang ideal itu sekitar sejempol tangan nih, Pak. Ini cukup ideal untuk menyambung. Nanti kita belah atau kita sisip juga akan kita mengalami hal yang enak dan persentase hidupnya jauh lebih tinggi. Ini mohon maaf, ini belum disarankan sebetulnya, tapi ya harganya seperti ini. Ya kita coba, mudah-mudahan hidup. Nah, selanjutnya bahwa teknik sambung ranting ini ada 2 jenis, Pak. Ada 2 teknik. Yang satu tadi yang kita terapkan adalah teknik dengan sistem sisip. Kita belah kulitnya seperti ini, kita masukkan sambungannya setelah kita potong separuhnya, Pak. Nah, teknik yang kedua kami biasa menggunakan dengan teknik belah. Belah atau bisa potong samping. Tetapi yang kita gunakan teknik ini adalah belah. Jadi ini nanti kita potong, kemudian kita belah, kemudian mata tunasnya, Mas Topo boleh dilihat. Mata tunasnya kalau tadi kita potong separuh, nanti kita potong kanan kiri, Pak. Ini kita belah, kemudian kita masukkan seperti kita menyambung tanaman-tanaman lain. Itu namanya teknik belah. Atau
ada teknik satu lagi yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan mengiris samping, Pak. Jadi tidak tengah, nggak apa-apa. Kita iris di samping agak turun. Tapi beda dengan yang sisip. Kalau sisip itu cuma kulit, Pak. Tetapi kalau sisip belah maupun samping ini kita masuk ke kambiumnya, ke kayunya kita iris. Kemudian kita iris kanan kiri, kemudian kita masukkan, kita tali, kemudian kita sungkup. Nanti akan dipraktekkan oleh teman kita, Mas Topo, tentang bagaimana tekniknya untuk melakukan sambung ranting. Nanti setelah sambung ranting selesai, kita akan masuk kepada teknik berikutnya tentang bagaimana menyambung kopi dengan teknik yang lain yang menggunakan tunas batang, bukan lagi tunas ranting. Karena kalau tunas batang ini harapannya seperti ini, Pak. Dari bawah nanti naik, itu akan menjadi tunas batang. Dan kalau tunas ranting akan boleh di zoom, Mas, seperti ini, boleh diperlihatkan yang itu hasil daripada tunas ranting. Nah, tunas ranting atau seperti yang awal kemarin kita jelaskan, kopi Bali. Nah, itu hasil daripada teknik tunas ranting. Silahkan Mas Topo dilanjutkan dengan bagaimana cara menyambung belahnya. Silahkan. Nah, ya seperti itu. Sama halnya kita potong dengan gunting. Kemudian kita belah. Boleh di tengah, boleh agak ke pinggir, tidak masalah. Awas, hati-hati dengan tangan. Ya, awas tangan. Pisaunya pasti tajam karena harus tajam. Ya. Nah, kita iris kanan dan kiri. Karena kita belah. Nah, ini teman-teman kalau sudah melakukan praktek akan menemukan cara nanti. Seperti apa idealnya, seperti apa pasnya. Nah, masukkan Pak Topo. Pastikan itu nok, Pak ya. Tidak apa Pak ya, tidak ganjel-ganjel. Apa Pak Topo, kalau nyengkal itu bahasanya apa? Langsam bahasanya. Langsam, rata, dalam kemiringan yang rata, datar. Jadi pastikan ini nanti kalau ditali tidak ada senggang, Pak. Rapet, betul-betul rapet. Sekali lagi talinya boleh pakai plastik, boleh juga pakai benang atau pakai bekas karung, Pak. Silahkan, monggo. Nah, hal yang tidak kalah penting Bapak harus perhatikan bahwa nali daripada sambungan ini jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu kendor, Pak. Harus pada posisi sedang. Kenapa? Kalau terlalu kencang takutnya akan merusak jaringan kambium dan jaringan kapiler. Itu satu. Kalau terlalu kendor kapan dia kena angin, Pak, besar kemungkinan dia akan terlepas dan tentunya dua-duanya akan mengalami kematian. Itu yang perlu diperhatikan. Tingkat kekencangan dalam menali. Coba ya. Nah, kita sunggup Pak Topo. Sekali lagi sungkupnya boleh yang pakai plastik es, boleh pakai plastik kecil seperti ini atau boleh pakai apapun. Yang penting nalinya di bawah bekas sambungan, Pak. Jangan sampai di atasnya. Kalau di atasnya mati. Karena sekali lagi tujuan daripada menali ini atau memasang tali ini adalah untuk mengurangi penguapan si calon tunas baru. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan tambahan kepada teman-teman sekalian. Nanti kita akan lanjutkan dengan teknik budidaya nyambung pucuk atau nyambung batang, Pak. Kalau ini teknik ranting, dua hal sudah kita coba. Nanti ada satu lagi teknik yang lain. Nanti kita pangkas di samping, Pak. Tapi mudah-mudahan ini sudah cukup mewakili. Itu sebenarnya ada dua pada prinsipnya, cuma variasinya macam-macam. Boleh dari samping, boleh dari atas. Terima kasih. Teman-teman petani Nusantara semua yang saya hormati, kembali kita seperti yang kita janjikan, bagaimana kita melakukan penyambungan tunas batang yang nantinya akan diharapkan menjadi batang loncong seperti ini. Nah, kita mulai dulu daripada cara pengambilan tunas tunas atasnya. Tunas atas kita ambil dari kopi yang menurut kita adalah bagus, memiliki ciri-ciri yang baik, buahnya optimal, maksimal, dan memiliki kestabilan buahnya sepanjang tahun dan tahan terhadap penyakit. Beberapa keunggulan itu menjadi kriteria kita. Nah, adapun batang yang ideal adalah seperti ini, Pak. Jangan yang terlalu besar, juga jangan yang terlalu kecil. Jangan yang terlalu tua, juga jangan yang terlalu muda seperti yang dijelaskan di awal. Boleh diambil dan dicoba Pak Topo, nanti berapa batang yang bisa kita ambil. Ini kisaran 1, 2. Nah, yang paling pucuk ini bisa diambil, Pak. Ini bisa diambil dan ini akan memiliki daya tumbuh yang lebih cepat.
Tetapi yang di bawah yang paling pucuk ini kita tinggalkan. Kenapa? Ini nanggung Pak, muda enggak, tua enggak. Kalau yang ini punya mata tunas Pak, sehingga kalau kita sambung ini akan langsung tunas. Nah di sini kalau kita ambil akan tumbuh tunas di sini Pak, di ketiak-ketiaknya. Ini akan tumbuh tapi akan mengalami waktu yang agak lama. Jadi yang ini idealnya kita buang. Kita ambil yang 1, 2, 3 ya Pak ya. Nah kita ambil Pak Topo untuk sumber batang atasnya. Ya, kita ambil, kita potong, kita ambil 3 tadi Pak Topo. Ya, nah, kita ambil. Nah sekali lagi saya jelaskan, kita ambil 1, 2, ini kita buang 3. Nah demikian untuk teknis pengambilannya, nanti kita langsung aplikasi di penyambungannya. Terima kasih. Lanjut, ini di aplikasi daripada penyambungan teknik batang. Jadi teknik yang akan kita gunakan sekarang untuk batang adalah dengan teknik belah. Kenapa teknik belah? Karena untuk mendapatkan sambungan yang lebih kuat. Karena kalau kita sisip dan disisip itu batang, takutnya kalau kena angin akan roboh. Jadi kalau untuk teknik sambung batang kita prioritaskan, kita sarankan dengan cara teknik membelah, jangan sampai menyisip ya. Nah sebelum kita melakukan penyambungan, kita buang dulu tunas-tunas air yang tidak berguna seperti ini, supaya nanti pertumbuhan di tunas baru yang kita sambung nanti optimal. Silahkan untuk melakukan penyambungan Pak Topo dengan sistem teknik belah. Karena kalau sisip ini lebih kita sarankan di sambung ranting. Kalau untuk sambung batang kita sarankan dengan teknik belah. Boleh belah ini di tengah, tapi yang bagus di tengah, boleh juga di samping. Yang penting kambiumnya ikut. Nah, itu. Nah. Ini mungkin agak sedikit tua Pak ya. Jadi kalau yang ideal sebenarnya tadi yang di atas ini. Nah, yang seperti ini Pak, ini bisa kita belah sebenarnya. Nah ini memang agak tua, sebenarnya masih hijau seperti ini. Semakin dia tua atau semakin muda, sekali lagi saya sampaikan agak mengalami masalah dengan kecepatan daripada pertumbuhannya. Nah seperti yang bapak-bapak lihat, perlihatkan dulu di kamera Mas Topo. Nah seperti itu, kanan kiri, kemudian belahnya juga sudah dibelah, silahkan dicoba. Kalau kurang dalam Pak, itu bisa diperdalam lagi belahannya. Pastikan dia halus Pak. Yang samping Pak, yang samping ini harus halus, harus nok. Soalnya di dalam tidak nok tidak apa-apa, di dalam harus nok Pak. Ya, harus rata. Gitu. Boleh ditali Mas Topo silahkan. Sama dengan yang teknik tadi Pak. Sama. Yang penting salah satu sisi kambiumnya harus dapat kambium di bawah Pak. Enggak dua-duanya enggak apa-apa, yang penting salah satunya harus dapat. Ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipelajari lebih detail oleh berbagai narasumber. Tuh, ya. Nah, sungkup seperti yang tadi kita sampaikan, teknisnya hampir sama. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa ketinggian tempat kita ini adalah 821 mPdpl, Pak. Sehingga nanti bisa sebagai perbandingan bahwa dengan ketinggian 821 ini, kopi yang optimal secara umum adalah kopi Bali, Pak. Kopi Bali kalau di tempat kita. Tentu di tempat Bapak nanti akan berbeda lagi jenis tipe kopinya yang lebih produktif. Karena beda tempat, beda cuaca, beda tipe tanah akan mengalami perbedaan yang namanya optimalisasi daripada pertumbuhan tanaman yang diinginkan. Itu sedikit tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, petani Nusantara semua yang saya banggakan, kita berlanjut dengan bagaimana kita mengantisipasi pembibitan yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, kita bisa saja melakukan pembibitan yang akan kita setek dalam jangka waktu mungkin beberapa hari setelahnya. Jadi bibit yang kita sambung kalau tidak habis atau kita ingin mengambil bibit dari tempat lain, kita bisa ambil, kita bawa pulang, tetapi dengan catatan, begitu bibit sudah kita ambil seperti ini, kita potong-potong per mata tunasnya. Nah, per mata tunas seperti ini kemudian kita masukkan plastik seperti ini. Nah,
setelah kita masukkan plastik, pastikan ini ditutup rapat. Jadi dia ada ruang udara. Seperti kalau kita nyimpen ikan, Pak. Seperti ini. Jadi kedap udara, betul-betul rapat, tidak ada boleh udara keluar maupun masuk. Untuk mengurangi penguapan seperti ini. Insya Allah dengan strategi seperti ini masih tahan 3-4 hari. Bisa kita sambungkan kembali dengan tidak ada sesuatu yang merugikan. Seperti ini, Pak. Ini sebagai penekanan. Kemudian, Pak, saya selaku petani juga berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bahwa kebun saya ini hanya 0,5 hektar, Pak. Batangnya kisaran 600 atau 700 batang. Itu tahun kemarin setelah kita hitung-hitung kita bisa menghasilkan 1,3 ton, Pak. Secara rata-rata kita masih bisa mengatakan bahwa satu batang itu masih dapat 2 kilo. Saya yakin teman-teman punya hal yang lebih baik, punya trik yang lebih jitu untuk melakukan hal yang lebih dari kita. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa dilengkapi oleh teman-teman, bisa diperbaiki oleh teman-teman. Dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas, nanti kita bisa sharing, kita bisa berbagi, kita bisa saling berbagi ilmu. Demikian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Dari kami, selaku PKSM Kabupaten Tanggamus, menyampaikan salam hormat, salam lestari, PKSM Berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam PKSM Berseri. Pada petani kopi Nusantara, saya hari ini di tanggal 4 Juli 2021 bersama dengan Pak Widodo Sabilillah. Beliau ini adalah Ketua Gapoktan HKM Sinar Mulia di KPH Kota Agung Utara. Hari ini kita berada di kebun beliau di ketinggian 820 mdpl dengan jenis tanaman kopi adalah Robusta Tugusari. Jadi kalau Bapak lihat, ini tahun ini memang hasil panen kita kalau menurut Bapak petani di sini adalah ya berkurang dari tahun kemarin karena mungkin faktor cuaca. Nah, kemudian di sebelahnya ada Pak Sujarwo. Pak Sujarwo ini adalah Ketua Gapoktan HKM Wirakarya Sejahtera di Register 28 KPH Pematang Nebak. Kemudian ini ada Pak Sutopo, Pak Bandi juga petani kopi. Nah, hari ini nanti insya Allah kita akan berbagi ilmu tentang tata cara budidaya tanaman kopi dengan cara vegetatif, yaitu dengan sambung pucuk, sambung sisip, dan sambung batang. Jadi di lokasi kebun Bapak-bapak ini adalah Pak Widodo dan Pak Jarwo dan teman-teman ini adalah petani-petani yang memang mahir. Mahir dalam artian mereka sudah menularkan ilmunya kepada petani-petani yang lain tentang keberhasilannya berbudidaya kopi dengan sistem vegetatif. Jadi di lokasi Pak Widodo ini dengan luas 0,5 hektar itu bisa menghasilkan 1,3 ton kopi green bean ya dengan kadar air 20-21. Artinya per batang itu sudah bisa dikatakan 2 kilo bahkan 2 kilo lebih untuk menghasilkan kopi, dan ini sangat luar biasa. Kemudian nanti mudah-mudahan apa yang sudah kita coba praktekkan di lapangan, nanti bapak-bapak calon petani bahkan mungkin petani kopi yang sudah berbudidaya kopi bisa mengadopsi harapan kami, dan juga tentunya bisa saling sharing terkait dengan pengalaman yang sudah bapak-bapak dari Tanggamus Lampung ini laksanakan di kebun dan sudah memiliki nilai manfaat dan hasil yang luar biasa. Saya kira itu kami dari LP2KS Konsorsium Kota Agung Utara atas nama Muhammad Zaini dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan dan nanti berkelanjutan bisa menambah wawasan dan ilmu untuk bapak-bapak petani se-Nusantara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam berseri.